Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita akan melanjutkan alur cerita monster episode 26 dan 27. Tapi sebelum itu, intro dulu. Terlihat di sebuah kantor psikoterapi, seorang dokter bernama Dr. Julius sedang memberikan konseling pada salah satu pasiennya bernama Richard Brown, di mana Richard adalah salah satu detektif swasta yang dipecat dari kepolisian karena ia membunuh seorang penjahat yang masih di bawah umur. Namun Richard sendiri mengaku kalau ia melakukan itu dalam keadaan yang mabuk. Karena masalah itulah Richard kemudian bisa bertemu dengan Dr. Julius. Julius sendiri juga sudah menganggap Richard sebagai temannya. Begitupun sebaliknya. Setelah itu Richard memperlihatkan sebuah foto pada Dr. Julius sambil meminta pendapatnya mengenai orang yang ada di foto itu. Di sini kita diberitahu kalau Hans ternyata telah menyewa Richard untuk menyelidiki kematian pemuda yang mengaku sebagai anaknya, yaitu Fahren. Lalu Dr. Julius pun berpendapat kalau wajah Fahren bukanlah wajah seorang penipu. Setelah mendapat izin dari rekan lamanya di kepolisian, Richard pun mendapatkan izin untuk memeriksa TKP kematian Fahren, di mana awalnya dia tidak ada rasa curiga sama sekali di tempat itu, sampai dia menemukan sebuah buku yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan filsafat. Richard lalu membuka buku itu dan mendapati sebuah baris kalimat Latin yang sudah ditandai. Setelah itu Richard kemudian menanyai tentang Fahren pada orang yang tinggal di kamar sebelahnya. Namun orang itu tidak tahu sama sekali. Namun tidak sampai di situ, Richard juga memintanya menerjemahkan sebaris kalimat Latin pada buku yang ia temukan. Setelah diterjemahkan, kalimat itu ternyata mengatakan hal yang sama seperti pesan terakhir Fahren. Richard pun langsung tersadar kalau pesan terakhir Fahren dikutip dari buku tersebut. Pada sore harinya, Carl selalu mendatangi atap gedung kampusnya untuk menghabiskan waktu sendirian. Sesampainya di atas gedung, ternyata sudah ada Johan yang suka menghabiskan waktu di tempat itu juga. Mereka pun saling bercerita seraya menikmati pemandangan indah seluruh kota dari tempat itu. Carl yang terbawa suasana, kemudian dia menceritakan semua kisah hidupnya kepada Johan. Carl lalu mengatakan kalau ia masih enggan untuk memberitahu jati dirinya kepada Hans, sebab ia ingin melihat orang seperti apa ayahnya. Carl khawatir kalau Hans nantinya berpikir bahwa ia hanya mengincar hartanya. Setelah menceritakan semua itu, Carl pun sangat tak menyangka kalau Johan sampai menangis mendengar kisah hidupnya. Lalu esok harinya, Richard melaporkan penyelidikannya itu kepada Hans. Richard pun yakin jika Fahren tak melakukan bunuh diri. Ia juga memberitahu bahwa Fahren adalah penipu dan bukan anaknya. Akan tetapi Hans seakan tak peduli dengan semua itu dan malah meminta Richard untuk berhenti. Lalu di tempat lain terlihat Johan sedang memperlihatkan kesibukannya pada Carl dan Lotte, yang mana kini ia bekerja sebagai sukarelawan pengasuh anak di sebuah panti asuhan. Dan Johan pun mempunyai ide untuk menghibur Hans yang saat ini sedang sedih karena kematian Fahren. Pada sore harinya, Carl dan Lotte kemudian membawa Hans menuju sebuah hutan untuk menghiburnya. Setibanya di tempat itu, mereka sama sekali tak menemukan satupun pohon yang ada di sana. Karena ternyata tempat itu kini sudah menjadi lokasi konstruksi bangunan. Carl pun sangat dilema, tak tahu harus mengatakan apa pada sang ayah. Ia pun hanya meminta maaf kepada orang tua yang hampir tidak bisa melihat itu. Lalu setelah itu Johan mendatangi mereka dan kemudian dia meminta Hans untuk membayangkan pepohonan dan juga kicauan burung yang merdu. Ia lalu memberikan sebuah apel pada Hans sembari berkata bahwa seluruh pemandangan di tempat ini sangatlah indah. Dan seketika saja air mata Hans pun mulai mengalir membayangkan semua hal tersebut. Lalu scene pun berpindah di mana terlihat Richard sedang mendatangi wanita yang mengaku-ngaku sebagai Margot atau istri dari Hans untuk mencari tahu informasi mengenai Fahren. Wanita itu lalu memberitahu kalau Fahren datang menemuinya bersama dengan seorang pemuda, dan pemuda itulah yang berbicara banyak hal padanya. Tidak hanya itu, wanita itu juga memberitahukan mengenai Carl yang juga mendatanginya dan mengaku sebagai anak Hans sama seperti Fahren. Lalu esok harinya Richard menemui mantan istrinya di sebuah kafe untuk membicarakan mengenai putri mereka yang sudah lama tidak dia temui. Namun sama seperti sebelumnya, Richard masih belum diizinkan untuk bertemu dengan putrinya. Richard sendiri berpisah dengan istrinya setelah insiden pembunuhan yang ia lakukan pada saat masih di kepolisian dan juga diakibatkan oleh kecanduan alkohol. Namun karena sudah menjalani terapi, Hans kini bisa menahan hasratnya untuk tidak meminum minuman keras lagi. Setelah
Setelah pertemuan itu, Richard kembali mendatangi Dr. Reiswine dan memintanya untuk memberikan pendapat mengenai foto Carr. Seperti yang diketahui bahwa Carr adalah orang pertama yang menemui jasad Fahren. Alih-alih menjawabnya, sang dokter malah meminta Richard untuk lebih bersantai. Ia juga memperingatkan Richard agar jangan sampai menyentuh alkohol lagi. Dr. Reiswine pun juga mengatakan kalau Richard tidak bisa menghapus kenyataan bahwa ia telah membunuh seorang penjahat yang masih di bawah umur. Lalu ia juga meminta Richard agar menjadikan insiden itu sebagai pukulan untuk melangkah lebih maju. Di sini sebenarnya Richard masih dihantui rasa bersalah atas insiden itu, dan tak jarang ia terus terbayang dengan apa yang terjadi pada saat itu. Lalu beberapa waktu kemudian Richard coba menyelidiki Carr untuk mencari kaitannya dengan kematian Fahren. Namun Richard masih penasaran kenapa Carr tak kunjung memberitahu pada Hans mengenai jati dirinya. Setelah itu Richard kemudian kembali menemui mantan istrinya. Namun lagi-lagi istrinya berkata kalau putrinya masih belum bisa ditemui. Kabar itu lantas membuat Richard sedikit frustasi, dan kemudian Richard pun berniat untuk membeli segelas alkohol sebagai pelampiasannya. Akan tetapi Richard masih bisa mempertahankan hasrat tersebut untuk tidak menyentuh minuman keras lagi. Sementara itu Carr masih terus bekerja membaca buku untuk Hans. Dan untuk pertama kalinya Hans memuji kemampuan bahasa Latin Carr yang sudah mulai membaik. Dengan rendah hati kalau Carr lalu berkata bahwa Johann adalah orang yang telah mengajari dirinya. Mengetahui hal tersebut, Hans langsung mengungkapkan rasa kagumnya pada kemampuan Johann dan juga kepintaran Johann. Carr lalu bertanya apa yang akan dipikirkan Hans jika Johann merupakan anak kandungnya. Hans pun menjawab hanya dengan sebuah senyuman. Hal itu lantas membuat Carr semakin dilema dan juga sedikit iri pada Johann. Setelah itu Johann lalu menyarankan pada Carr untuk memberitahu siapa jati dirinya yang sebenarnya pada Hans. Namun Carr sama sekali tidak berniat untuk melakukannya. Walau sebenarnya Carr memiliki sebuah bukti bahwa Hans adalah ayah kandungnya. Namun ia tak mau Hans berpikir kalau ia hanya ingin mengincar hartanya. Carr pun sudah membulatkan tekadnya untuk menjadi anak dari orang tua angkatnya secara resmi pada saat kedatangan mereka di minggu depan. Ia pun berencana untuk berhenti membaca buku lagi untuk Hans. Mendengar hal itu, Johann lalu menyarankan agar Carr memberikan bukti padanya. Beberapa hari kemudian, orang tua angkat dari Carr datang mengunjunginya. Mereka lalu makan malam bersama dan berbincang mengenai banyak hal. Carr lalu mengatakan kalau ia telah memutuskan untuk menjadi putra resmi mereka. Pada malam harinya, Carr lalu mendapatkan panggilan dari Hans yang sudah mengetahui kabar bahwa Carr akan berhenti membacakan buku untuknya. Dan itu membuat Hans sangat bersedih. Sebagai perpisahan, Hans lalu meminta Carr untuk membacakan kalimat Latin untuk terakhir kalinya. Secara perlahan, Carr lalu membacakan kata demi kata yang ada di buku tersebut. Tanpa ia sadari, air matanya pun langsung berjatuhan dari matanya sampai ia tak sanggup untuk membaca buku lagi. Di saat itu pula, Hans tiba-tiba masuk dalam kamarnya. Pria tua itu lalu bertanya padanya kenapa Carr menyembunyikan benda itu darinya, yaitu sebuah kaki kelinci yang ia berikan pada ibu Carr sewaktu melahirkannya. Benda itu ia berikan sebagai jimat agar Carr selalu mendapat keadaan yang sehat. Setelah itu ayah dan anak itu pun mulai menangis dan kemudian saling berpelukan satu sama lain dengan rasa yang haru. Sang ayah kemudian memberitahu bahwa Johann lah yang sudah memberitahukan semuanya. Karena itulah ia menjadikan Johann sebagai sekretarisnya, sebab ia butuh orang yang bisa dipercaya seperti Johann.